Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam serial film Ally McBeal ditayangkan di Indonesia juga, ada cerita tentang seorang gadis remaja yang hanya punya waktu 6 minggu untuk hidup karena masalah jantung. Serena, nama gadis itu, memiliki seorang ayah yang dipenjara seumur hidup karena terbukti membunuh istrinya sendiri, tentunya ibu dari Serena. Tetapi sekarang hanya jantung sang ayah yang bisa memberi harapan pada Serena untuk tetap hidup. Yang menjadi kendala adalah masalah hukum. Hukum di negara bagian di mana mereka tinggal tidak mengizinkan hal-hal semacam suntik mati atau eutanasia dan lain-lain, apalagi membunuh seorang manusia untuk menyelamatkan manusia lainnya. Pengacara Serena dari badan hukum di mana Ally McBeal bekerja mengajukan argumen sederhana saja. Si ayah tidak memiliki masa depan, dia akan menghabiskan seluruh hidupnya di penjara. Dia rela memberikan jantungnya kepada anaknya, dan si anak masih remaja, masa depannya masih panjang. Jadi biarkan Serena hidup dengan jantung ayahnya, dan ini bukan pembunuhan. Ini adalah masalah seorang ayah ingin menolong anaknya. Pengacara negara menolak hal tersebut. Kalau satu diizinkan, nanti semua narapidana di penjara berbondong-bondong menjadi donor organ tubuh untuk si anu dan si itu, dengan harapan mereka bisa luput dari hukuman atas kejahatan mereka, dengan harapan mereka bisa menjadi pahlawan kesiangan. Lagi pula, siapakah kita sehingga kita berpikir bisa menentukan hidup siapa yang lebih berharga? Jadi dilihat dari sisi manapun, ini adalah pembunuhan. Dan ini besar efeknya pada masa depan hukum di negara bagian tersebut. Hakim bingung, sidang pendahuluan ditunda. Lalu di tengah penundaan itu, si ayah melarikan diri dalam perjalanan menuju pengadilan lanjutan. Semua menduga hal ini sudah direncanakan sebelumnya. Serena, sang anak, sedih dan sakit hati atas perbuatan ayahnya. Dia adalah pembunuh ibuku. Alangkah tololnya aku mau percaya bahwa ia bersedia menolong aku untuk tetap hidup. Pengacara terdiam, tidak tahu harus berkomentar apa. Tiba-tiba handphone si pengacara berbunyi. Telepon dari rumah sakit. Ayah Serena pergi ke rumah sakit dan menyodorkan kartu donornya, dan kemudian menembak dirinya sendiri dengan pistol. Tidak ingin mengambil resiko kalah di pengadilan, si ayah memutuskan mengakhiri hidupnya sendiri. Rumah sakit mendesak Serena untuk segera datang agar operasi bisa segera dilakukan. Jantung ayahnya menunggu dan tidak bisa menunggu lama. Di atas ranjang operasi, Serena ragu-ragu. Rasa bersalah menyelimutinya. Haruskah saya melakukan ini? Tanyanya pada semua yang hadir di ruangan. Ini jantung ayahku, dan ia menembak mati dirinya sendiri. Semua buru-buru menasihatinya, jangan membuat pengorbanannya sia-sia. Kalian sudah sepakat dari awal. Hanya saja kita tidak menduga caranya akan seperti ini, dan seterusnya. Tapi ada satu kalimat yang membuat Serena akhirnya mau dioperasi. Serena, ayahmu menghadapi kematian agar kamu tidak perlu mati. Serena, ayahmu menghadapi kematian agar kamu tidak perlu mati. Saudara-saudari, pada bagian ini dari serial Ally McBeal yang ditayangkan juga di televisi Indonesia, banyak orang tersentuh dengan kata-kata ini. Banyak orang menangis mendengar kata-kata ini. Apa yang mengharukan, saudara-saudari, karena untuk kita bisa hidup, ada satu orang yang bersedia mati untuk kita. Dia memberikan hatinya untuk kita. Masa Prapaskah mengajak kita untuk menyadari pengorbanannya bagi kita, agar kita bisa menyambung hidup.
Dialah Kristus, saudara-saudara. Masa Prapaskah yang sudah kita jalani sampai dengan minggu yang keempat, pekan yang keempat. Kita jalan salib setiap kali kita merenungkan pengorbanan Yesus bagi kita. Banyak kali kenapa saya menolak untuk membuat pengakuan dosa akbar seperti kebiasaan di Indonesia. Karena banyak kali orang datang ke pengakuan hanya karena terpaksa datang ke pengakuan. Karena ini wajib. Ada orang yang mengatakan saya mengaku dosa karena saya takut nanti akan ada musibah seperti konsep perjanjian lama. Musibah, kecelakaan, penyakit itu selalu dihubungkan dengan dosa-dosa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, masa Prapaskah mengajak kita untuk merenungkan tentang kasih Tuhan yang luar biasa. Sang Bapa dalam kisah perumpamaan yang kita dengar tadi, dia menjadi seorang Bapa yang penuh belas kasih itu di luar rumah. Dia tidak menanti sang anak itu di dalam rumah, tapi dia keluar. Dan ini satu sikap yang tidak umum di Israel. Dia harus menanti sang anak itu masuk ke dalam rumah. Tentu saja pasti akan dimarahi. Saya ingat seorang anak menghamili pacarnya. Bapaknya, ibunya marah, saya cuma dengarkan saja. Pada akhirnya kedua orang tuanya bilang, ya sudah kita harus urus pernikahannya. Bagaimana Romo? Tapi biasanya orang dimarah dulu. Udah gitu ya sudah, habis marahnya selesai, ya sudah, ayo kita nikahkan sudah, kita urus. Tapi bapak ini tidak, dia lari keluar, dia menyongsong sang anak. Dia memakai jubah, tentu saja dalam kondisi memakai jubah berlari itu seperti apa? Dia lari dengan memakai jubah menyongsong sang anak. Dia keluar rumah, atau sikap yang tidak umum. Dan seperti saya katakan beberapa hari lalu, ketika bacaan ini dibacakan dalam misa harian, sang anak bungsu ini, dia datang, dia pulang bukan karena dia bertobat, Bapak Ibu. Dia pulang karena apa? Karena dia lapar. Itu saja. Dia mengarang kata-kata yang indah, dan kurang ajar lagi anak ini. Dia sudah kehilangan semua haknya. Bapaknya masih hidup, dia jual semua warisan, dengan kata lain persetan dengan engkau. Karena anak ini punya kewajiban untuk mengurus orang tuanya. Tapi dia lepaskan itu semua, dia sudah tidak menjadi anaknya lagi. Harusnya ketika dia datang dia tidak mengatakan Bapa, dia bermain di sini dengan perasaan sang Bapa. Dia pakai kata Bapak, harusnya dia panggil bapaknya itu Tuhan, karena dia sudah kehilangan semuanya. Tapi dia tahu bapaknya, dia main dengan perasaan bapaknya. Tapi seperti yang saya katakan, istilah ini disebut dengan the prodigal son. Itu dari Santo Hieronymus menyebutnya. Prodigus itu artinya boros. Dalam cerita ini yang boros itu siapa? Yang boros itu sang bapak. Boros dengan kasihnya. Cerita tentang Serena dan ayahnya yang mengorbankan jantungnya. Salah satu cerita di mana bapak itu punya kasih yang luar biasa. Kemudian ketika masalah dengan anak si sulung yang tidak mau pulang, dia keluar rumah lagi untuk membujuk. Saudara-saudara, perumpamaan ini dikatakan Yesus ada 3 perumpamaan. Nanti akan dibacakan pada hari Minggu biasa yang ke-24. 3 bacaan ini harus dibacakan, panjangnya bukan main. Pertama tentang domba yang hilang, kedua tentang apa? Koin yang hilang, dirham yang hilang, yang ketiga tentang anak yang hilang. Ada 3. Dan ini dikatakan pada awal kenapa Yesus menceritakan cerita ini, karena Yesus biasa makan dengan orang-orang berdosa. Lalu orang-orang Farisi bersungut-sungut karena Yesus memperhatikan orang-orang berdosa itu. Maka Yesus mengatakan bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Yesus datang bukan untuk mencari orang yang tidak membutuhkan pengampunan, tetapi orang-orang yang merasa dirinya berdosa. Saya boleh duduk di ruang pengakuan menunggu orang datang mengaku dosa. Memang sulit untuk mengubah mentalitas. Anda adalah orang-orang yang merasa diri pantas dan layak. Dan siapakah saya boleh menghakimi kalian, mengatakan kalian tidak pantas ikut misa, nerima komuni? Saya bukan Tuhan. Tapi kita semua seringkali merasa diri orang-orang yang pantas menerima komuni, tanpa merasa ada rasa bersalah sama sekali dengan apa yang kita lakukan.
Di sini saya belum pernah ketemu sejak Covid. Dulu orang biasa menerima komuni dengan mulut. Kenapa enggak pakai tangan? Lebih dengan tangan ini kotor, apalagi tangan habis dipakai cebok. Dia terima dengan mulut, karena dengan mulut itu lebih bersih. Padahal mulut itu yang paling jahat. Dosa lidah itu ngomongin orang lain, fitnah, membohong, membanggakan diri sendiri. Dosa mulut itu dosa yang paling banyak, dosa yang bisa membunuh orang. Tapi siapakah kita merasa diri layak dan pantas? Gereja mengajak kita untuk sungguh-sungguh menyadari dosa-dosa kita. Bukan karena kita takut dosa saya banyak, nanti saya lewat di sana diserempet motor, mobil, kaki patah, ini karena kualat. Enggak. Dosa, kita datang mengaku dosa dengan penyesalan bahwa saya berdosa. Si anak hilang ini menyadari, anak bungsu ini menyadari keadaannya, dia bangun, dia kembali ke rumah bapaknya. Itulah semangat pertobatan kita. Dan saya berharap bisa melihat Anda pada hari Kamis nanti. Kalau Anda merasa Anda betul-betul orang suci yang tidak membutuhkan pengampunan, ya silakan Anda berurusan dengan Tuhan. Tuhan memberkati.